welcome back my channel teman-teman. Selamat pagi, semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan dan juga kelancaran rezekinya. Ya, selamat datang kembali di Trading Pilar, channel YouTube untuk analisa forex XAU USD setiap hari. Teman-teman, saat ini tanggal 9 Juni 2023 jam 6.05 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini kita akan analisa kembali untuk XAU USD, pergerakan yang nanti akan kita manfaatkan ya, mengambil peluang-peluang untuk bisa mendapatkan profit hari ini. Sebelumnya kita akan review dulu untuk analisa yang kemarin kita udah bikin teman-teman. Jadi kita udah bikin kemarin, analisanya adalah seperti ini, seperti gambar yang sudah saya bikin ya di analisa kemarin, dimana ketika kemarin kita analisa itu harga bergerak di sini teman-teman ya, di sini, di sini. Nah ini saya melihat bahwa harga memang akan cenderung ke atas di area resisten 1974. Terus ketika tidak mampu menembus area itu, maka harga akan turun ke bawah ya. Minimal kita bisa manfaatkan di TP 1961. Nah, kita juga bisa ambil TP2-nya adalah di area 1955 dan TP3-nya itu di bawah, yaitu 1938 ya. Nah, teman-teman, yang menarik adalah dalam analisa kemarin ternyata harga nggak sampai di 1974 ya, dia udah turun bahkan menyentuh TP2 dan TP3. Nah, di sini TP3-nya. Nah, artinya analisa yang kemarin kita udah bikin itu terbukti ya, bisa kita manfaatkan untuk mengambil peluang-peluang dalam pergerakan XAU USD. Time frame-nya adalah 5 menit ya teman-teman. Jadi time frame-nya kecil aja, 5 menit, kita bisa manfaatkan peluang-peluang yang ada di dalam market. Oke, nah ini tadi malam pergerakan harganya saya menunggu seharian ini teman-teman, ini berada di area konsolidasi. Terus di sekitar jam 8 malam ya, harga bergerak naik ke atas sampai di level 1961. Ini ada koreksi sedikit. Kalau kita lihat ini ada di 1955 ini kalau kita bisa ambil buy lumayan juga ya, untuk bisa mencapai di area resisten 1968 gitu. Nah, sekarang harga bergerak masih sideways ya, konsolidasi terlebih dahulu. Kita akan pasang untuk area-area penting terlebih dahulu, supaya nanti kalau kita melakukan open posisi kita bisa mendapatkan rambu-rambunya. Jadi garis-garis yang saya bikin teman-teman, yang merah, hijau, hitam, ini adalah area-area penting. Jadi kita bisa waspada di area itu, mungkin bisa jadi akan ada pembalikan, ada koreksi ya, itu yang akan menjadi acuan kita ya. Oke, nah sebelumnya kita akan hapus dulu untuk coret-coretan yang ada di sini. Kita hapus dulu supaya bisa kelihatan dengan jelas. Oke, sampai di sini aja ya, kita hapus. Sekarang kita manfaatkan, kita bikin untuk area-area pentingnya. Nah, area pentingnya di mana teman-teman? Kita akan melihat area pentingnya adalah, kita geser sedikit area ini ke atas. Nah, oke. Terus yang ini kita hapus. Terus kita juga memiliki area penting di sini. Ya, ini kita geser ke atas area resisten. Ini adalah area yang paling banyak
disentuh ya. Oke. Ini adalah area yang paling banyak disentuh. Oke, nah sekarang teman-teman, kalau kita mau menentukan area sel, sebenarnya di area sel yang ini kita pindah dulu aja ya. Oke, ini adalah area selnya tuh teman-teman. Oke, nah ini adalah area selnya. Nah di area sel ini yang kita bisa manfaatkan adalah gini teman-teman. Ketika harga sudah menyentuh area sel, maka kita butuh yang namanya konfirmasi. Nah, konfirmasi itu biasanya yang saya sering gunakan adalah konfirmasi untuk minimal adalah candlestick engulfing ya. Jadi candlestick engulfing itu yang biasanya saya gunakan untuk menentukan apakah saya mau langsung sell sekarang atau buy gitu ya. Jadi itu adalah engulfing kuat. Jadi engulfing kuat itu gambarannya teman-teman. Jadi kalau ini adalah candle ya. Jadi candle berikutnya itu adalah candle besar yang menutup semua candle sebelumnya, body maupun shadownya ini tutup. Nah ini adalah candle engulfing kuat ini ya. Jadi itu salah satu yang menjadi acuan saya untuk open buy atau sell-nya ya, konfirmasinya di situ. Oke, terus oke, nah sekarang ini kita berada di area sell sebenarnya ya, di area sell di sini ya. Kita nanti akan lihat pergerakannya dia sampai seberapa. Kalau misalkan dia menyentuh di area sell yang di blok merah ini teman-teman, kemungkinan dia akan bergerak ke bawah ya, bergerak ke bawah. Jadi kalau misalkan saya gambarkan kayak gini, nah kayak gini dia akan bergerak lanjut ke bawah di area sini ya, atau bahkan nanti bisa tembus di garis di area support 1938. Tapi kalau misalkan ternyata harga bergerak ke atas, kemungkinan area ini sampai dengan di garis warna hitam ya 1983. Nah, ini adalah area resisten kuat. Ya ini area resisten kuat. Kalau bisa ditembus maka dia akan lanjut ke atas. Kalau nggak bisa ditembus maka dia akan balik ke bawah. Itu adalah untuk analisa pergerakan harga XAUSD hari ini ya. Jadi teman-teman kita tetap waspada ya untuk area-area penting. Coba saya bikin lagi satu trend line. Oke, saya bikin warnanya hitam di area sini. Ini warna merah. Oke. Warna merahnya biar agak gelap. Nah, oke. Ya. Ini jadi warna hitam ini adalah batas atas, ini batas bawah. Ini adalah pergerakan harga yang kemungkinan biasanya mantul, yang merah juga sama. Nah, yang hijau ini adalah area yang biasanya dilewati untuk pergerakan harga hari ini. Ya, oke, jadi kita akan bikin garisnya terlebih dahulu. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi kita bisa manfaatkan peluangnya. Ya, kita bikin supaya teman-teman bisa memanfaatkan peluangnya. Oke, saya rasa kalau memang ini bisa bergerak ke atas dan tidak mampu menembus,
dia akan lanjut ke bawah. Nah, hati-hati di area ini mungkin ada sedikit koreksi. Sedikit koreksi baru dia turun, bisa jadi sampai menyentuh di area 1973. Nah, ini kalau bisa nggak nembus, balik ke atas baru dia turun teman-teman ya. Terus kalau misalkan ternyata pergerakan harganya itu ke atas ya. Ini kalau misalkan dia bisa dan mampu menembus di area hitam, garis warna hitam. Ini contoh, kalau dia menembus di garis warna hitam itu berarti dia akan lanjut ke atas teman-teman ya. Tapi saya sih kalau melihat peluangnya pergerakan ke atas itu belum begitu kuat ya, belum begitu kuat. Mungkin di area hitam ini dia akan bisa balik ke bawah. Nah, ini bisa balik ke bawah sampai di area sini. Nah, ini kita akan bikin warna merah. Oke, kita akan bikin warna merah yang ke bawah. Oke, ya jadi kita tentukan dulu buy sell-nya, kita tandain ya. Kita kasih tanda tulisan untuk buy dan sell-nya. Jadi di sini teman-teman sebenarnya bisa sell ya, di sini bukan area sell ya. Sell. Oke, terus di sini bisa sell. Ya, kalau nggak mampu menembus teman-teman ya. Terus di sini bisa TP1. Ini juga bisa TP1 ya. TP2. Oke. Baru kalau menembus teman-teman bisa ngikutin aja ya. Oke, nah ini kalau misalkan tembus berarti teman-teman ngikutin buy. Oke, nah ini teman-teman area-area penting yang kita bisa manfaatkan peluangnya hari ini. Ya, jangan lupa tetap jaga money management. Ini gunakan sebagai referensi ya, bukan suatu anjuran. Karena yang namanya trading market itu memiliki resiko yang sangat besar ya. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa dan selamat menikmati hari ini. Semoga hari ini profit.